sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Jamaah musalla ahbabullah yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, satu-satunya zat yang telah memberikan banyak nikmat serta karunia. Allah yang telah memudahkan semua urusan kita, Allah yang melindungi kita dari segala keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah pada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah memilih kita di antara sekian banyak kaum muslimin untuk hadir di salah satu rumah di antara rumahnya Allah, duduk di salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah, ditemani oleh hujan yang turun, menambah berat perjuangan kita untuk bangun salat subuh. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hingga saat ini kita berada di tengah-tengah taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam, semoga salat tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi yang diberkahi ini, dan ini adalah kajian yang spesial karena bulan ini saya bertepatan dengan bulan Rajab, dan ini sudah masuk di pekan ketiga, besok pekan keempat. Jadi Sabtu depan itu Sabtu terakhir, Ahad depan itu adalah Ahad terakhir di bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa Rajab yang dulu kita idam-idamkan, Rajab yang dulu kita sambut, sekarang sudah mau selesai, tinggal satu pekan lagi. Ya, doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab. Tinggal sepekan lagi, masya Allah. Ya. Jadi betapa waktu terus berjalan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar rangkaian ibadah kita di bulan Rajab ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas berkaitan dengan kalimat firman Allah di surat At-Taubah 36, inna iddatasyuhur inna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada 4 bulan haram, salah satu di antaranya adalah bulan Rajab. Kata Abdullah bin Abbas, ketika Allah memuliakan bulan ini, Allah menjadikan bulan ini bulan yang semua kemaksiatan,
dilipat gandakan ganjarannya, dan setiap amal soleh pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada plus minusnya, ada kabar gembira, ada peringatannya. Kabar gembiranya apa? Semua kebaikan dilipat gandakan. Peringatannya, dosa juga dilipat gandakan. Berarti ngajinya pagi hari ini dengan ngaji saya bulan lalu tentu beda. Ya, karena bulan ini masuk bulan Rajab. Karena bulan kemarin Jumadil Akhir. Nah, bulan depan kalau masih bisa ngaji sekali lagi. Berarti bulan Sya'ban tentu pahalanya juga berbeda. Jadi yang membedakan pagi ini spesial adalah karena kita masih berada di rangkaian bulan Rajab yang mulia. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, kebaikan yang banyak ini jangan kita sia-siakan, ya. Kebaikan nikmat Allah di bulan Rajab ini, masya Allah, ya. Jadi lakukan amal-amal soleh, dan karena sesaat lagi bulan Rajab akan meninggalkan kita. Nah, karena itu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, ya, betapa pentingnya kita mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab yang mulia ini. Ya, sebagaimana Syekh Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, syahrul Rajab syahruz zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrus saqyiz zara'. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hisaduz zara'. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Jadi siapapun yang ingin sukses ibadahnya, yang ingin berhasil ibadahnya di bulan Ramadan, maka harus mulai menanam di bulan Rajab. Jadi orang-orang yang sukses ibadahnya nanti adalah orang yang mempersiapkan ibadahnya dari bulan Rajab, termasuk bulan ini. Dan ini mau habis, ya, masya Allah, ya, luar biasa. Jadi ayo, masih ada tersisa waktu, kita mulai lagi, kita tingkatkan lagi amal-amal ibadah kita, agar apa? Nanti di bulan Ramadan kita bisa merasakan nikmat yang besar, memanen hasil jerih payah ibadah yang sudah kita tanam, sudah kita biasakan. Baik, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Ya, di kesempatan pagi hari ini juga insyaallah kita akan masih membahas, baru dimulai, ya, kita berkaitan dengan ikhlas, ya, ihdarun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Ini bab pertama. Jadi bagaimana kita menghadirkan niat, ya, menghadirkan niat dalam semua amalan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap keadaan, baik itu amalan yang terang-terangan maupun amalan yang sembunyi-sembunyi. Ya, jadi ini pentingnya belajar ikhlas dan harus terus mengingatkan. Karena apa? Ikhlas syarat diterimanya ibadah. Sebagus apapun, kalau tidak ada keikhlasan, maka ibadah tersebut tertolak. Jadi ikhlas menjadi syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah. Dan ingat, ya, ibadah itu luas, ya. Kata Syekhul Islam, al ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala wa yarda. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kecintaan Allah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Jadi apa saja yang dapat mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan kecintaan Allah, maka itu bagian daripada ibadah. Maka bagaimana agar Allah cinta dengan amalan itu? Ya, tadi salah satunya harus ikhlas. Bagaimana mendatangkan cintanya Allah? Ya harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, gimana? Ini pentingnya menghadirkan niat semata-mata karena Allah. Fi jami'il a'mal, di semua amalan. Bahkan bukan hanya pekerjaan, ya.
Imam Nawawi menyebutkan di situ wal aqwal, dan apa? Ucapan. Bayangkan. Jadi kita tuh kalau ngomong, bicara juga ya harus menghadirkan apa? Keikhlasan. Apalagi kita, mohon maaf, kita hidup di masyarakat, makhluk sosial. Kadang berapa banyak omongan yang kita keluar dari lisan ini bukan karena Allah, bukan mendatangkan ridhonya Allah, malah mendatangkan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk, mohon izin bagi para ayah, para ibu, dalam mendidik anak itu lisannya juga menghadirkan keikhlasan. Ya, jadi banyak di antara kita yang ya nasihat itu sebetulnya nggak ikhlas-ikhlas banget gitu ke anak tuh. Ya. Jadi lebih banyak syahwat, lebih banyak amarahnya gitu ya, daripada keikhlasan kita menasihati anak. Jadi ini menandakan pentingnya setiap orang tua punya ilmu, dan setiap orang tua adalah dai, ya, penyeru. Mad'unya siapa? Kalau di rumah ya anak. Mad'unya siapa? Ya istri. Jadi kita tuh Pak di rumah punya peran yang sentral, yang penting. Itu sebagai dai di rumah. Dai ilallah artinya mengajak keluarga kita kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus apa? Hadir keikhlasan. Lisan yang keluar tuh ya. Ciri-cirinya ikhlas apa tuh? Ciri-cirinya ikhlas apa? Orang yang ikhlas itu cirinya apa, Pak? Ciri orang yang ikhlas. Hah? Kalau ngomong ikhlas itu gimana? Tidak marah gitu ya. Tidak emosi. Jadi bagaimana komunikasi kita dengan anak tuh harus baik. Ya, tadi kan disebutkan fi jami'il a'mal wal aqwal. Bukan hanya pekerjaan yang harus ikhlas, begitu perbuatan. Ketika kita bicara sekalipun, maka itu harus menghadirkan keikhlasan. Kita tuh ngomong begitu ke anak, gitu ya, misalnya ini dakwah gitu. Jazakallah. Bagaimana kita ingin anak-anak kita ini lebih baik, ingin anak kita jadi soleh, itu bisa jadi ibadah nggak? Bisa. Oh sangat bisa. Apa jangan kira Bapak tuh bukan apa tadi ibadah, itu bagian daripada ibadah. Kita ngomong ke anak, menasihati anak-anak itu bagian daripada ibadah. Sehingga ini perlu tadi apa? Mendatangkan kecintaan Allah. Ya, likulli ma yuhibbuhullahu taala wa yardha. Kira-kira kalau omongan saya ini mendatangkan murkanya Allah apa enggak gitu. Nah, ini ada satu ya, kisah yang kita ambil pelajaran Pak. Ini menunjukkan betapa keikhlasan itu harus hadir di semua lini, termasuk nasihat kita kepada siapa? Anak di rumah ya. Mungkin Bapak sebagian udah mendengar ya cerita ini, tapi tidak ada salahnya kita bagi lagi, mungkin ada yang belum tahu, supaya apa? Ini pelajaran berharga buat setiap orang tua. Ini kejadiannya bukan di Bekasi, bukan di Jawa Barat, alhamdulillah, tapi masih di Indonesia, tepatnya di Sulawesi. Seorang anak usia 17 tahun mau 18. Ini kalau definisi undang-undang masih anak ya. Jadi anak itu adalah 0 sampai 18 tahun. Nah, anak ini jamaah sekalian, orang tuanya itu ya mohon izin ya, barangkali kalau orang luar kan begitu, kata-katanya keras gitu ke anak. Jadi dia menekan anak ini supaya sukses. Anak ini gak berprestasi, emaknya kesel gitu, orang tuanya kesel. Sebagaimana kita mungkin, sebagian kita hari ini masih begitu tuh. Anak tuh sekolahnya gak sukses, kalau lomba kalah melulu misalnya gitu ya. Nilai kagak ada yang bagus, ngeselin lah bahasa orang Bekasi gitu. Bocah ngeselin banget itu. Dan akhirnya apa? Dibandingkan Pak. Jadi dia dibandingkan nih, anak ini dibandingkan. Oh, si Ono udah sukses, Ono berhasil, Sono udah ngumpulin duit, wah macam-macam. Dalam keadaan seperti itu, si anak merasa tertekan, Pak, omongan orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya biasa, sesuatu yang ditekan ke bawah, biasanya dia akan menekan balik ke atas, berontak. Apa yang terjadi? Dia ya tadi menyaksikan TV, nonton, biasa kan bocah gabut nonton TV. Nah,
Di tayangan televisi itu Pak, mungkin Bapak juga pernah lihat ya, ada judul ininya tayangannya apa? Bisnis menggiurkan jual beli organ. Ya. Organ apa organ? Organ mah yang begini ya. Organ tubuh gitu. Nah itu di TV itu gitu, sehingga dia terinspirasi. Wah, kayaknya keren nih, jual beli organ gitu ya. Kemudian dia searching Pak di Google. Ternyata memang bisnis yang menggiurkan. Cuma anak ini nggak paham gitu. Maksudnya jual beli organ ini kan ya prosedurnya ketat gitu. Nggak sembarangan lagi. Harus ada orang yang ahli. Nah apa yang terjadi jamaah sekalian? Dia nyari teman nih. Ada temannya usia 14 tahun. 17 dan 14. 17 14 ini usia SMP berarti ya. Ya, 14 itu SMP. 17 SMA. Apa yang terjadi? Mereka bersepakat melakukan tindak kejahatan itu, jual beli organ. Gimana nih dagang organ? Karena ya tadi Pak, tubuh kita ini kan Masya Allah. Mungkin jamaah pernah mendengar ada orang jual ginjal gitu kan ya? Masya Allah. Berapa ginjal itu? Ratusan juta Pak ginjal itu. Ya, ini ginjal kita kan ada 2 katanya ya. Jadi kalau satu dijual itu harganya bisa ratusan juta, 100 bahkan 200 juta. Makanya bapak-bapak kalau nggak punya duit, ya jangan jual ginjal Pak ya. Karena ginjal ini sekali lagi harga yang sangat apa? Mahal. Nah ketika si anak ini berpikir gimana nih caranya? Kita cari korban yuk, ayo. 14 dan 17. Kira-kira kalau 14 17 ini mau berbuat aksi kejahatan nyari korban, nyarinya yang lebih kecil apa yang lebih besar? Ketemulah anak usia berapa? 11 tahun. Bayangin Pak, anak 11 tahun jadi korban, ya Allah. Akhirnya ketemu tuh anak 11 tahun, biasa diiming-imingi hadiah, duit gitu ya, dibawa ke rumahnya. Kemudian ketika dia nonton, dikasih laptop, suruh nonton gitu ya. Waktu asik nonton, dihajar dari belakang juga dan meninggal. Anak ini meninggal, 11 tahun ini meninggal dunia. Nah, begitu meninggal, ini 2 orang ini pelakunya kan anak-anak. Dia bingung. Terus gimana ini gitu sudah. Dagang organ itu gimana? Apa kan nggak mungkin dagang organ di pinggir jalan gitu. Ayo jantung gitu kan ya, atau usus gitu. Nggak mungkin. Nah, itu makanya di awal itu ada ahli yang akhirnya bingung kan ya, dibuang lah anak itu. Yang udah meninggal itu dibuang di jembatan. Nah, ketika ditemukan, ya tadi anak ini ditemukan, akhirnya ya pelakunya dicari, ada CCTV dan saksi melihat, baru terungkap kasus ini. Makanya kemarin sempat ada isu penculikan anak berkaitan dengan ini jual organ. Nah ini nih Pak. Jadi kasusnya ini sebetulnya. Jadi kalau di Bekasi sendiri, alhamdulillah sih aman Pak. Kemarin juga ada laporan ke kami di Karangbahagia ya, ternyata belum terbukti secara meyakinkan bahwa ini penculikan anak, apalagi berkaitan dengan jual organ gitu. Kalau penculikan anak memang adalah 1 2, tapi tidak di Bekasi. Tapi kalau untuk jual organ itu belum ada kasus. Sehingga ini masyarakat juga perlu diedukasi ya, paham betul bahwa ya jangan sampai khawatir berlebihan gitu. Waspada perlu, waspada harus gitu ya, di lingkungan harus waspada satu sama lain, saling mengingatkan, memantau. Tapi jangan sampai tadi kewaspadaan kekhawatiran berlebihan lah gitu. Sehingga tadi akhirnya mudah sujud. Kan banyak banget Pak beredar di grup WhatsApp. Ada mobil parkir gitu kan ya. Mencurigakan, nggak pernah ada di situ mobilnya. Jangan-jangan itu siapa? Penculik. Oh iya, beredar. Itu mobil saya di samping nih Pak. Nih jangan sampai disangka mobil penculik ya. Kok ada mobil di situ, mobil siapa? Itu tadi kadang-kadang masyarakat itu berlebihan gitu. Sehingga kekhawatirannya berlebihan, ya yang terjadi adalah kisruh di masyarakat. Nah, ini jangan sampai bahkan kemarin yang di Papua itu yang sempat dibakar itu perempuan. Ya, ternyata setelah diselidiki bukan kasus penculikan. Tapi masyarakat sudah terlanjur apa? Membakar. Bayangin Pak, di Papua dibakar hidup-hidup. Allah Akbar. Ngeri Pak gitu. Padahal bukan pelaku gitu. Kan susah gitu gimana. Nah itu tadi karena kekhawatiran yang berlebihan, isu dan sebagainya. Tapi tetap ya waspada tetap.
Ya, kita berlindung berdoa kepada Allah, semoga lingkungan kita menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bekasi, Pak, kita sudah koordinasi dengan Polres, tidak ada laporan ya mengenai penculikan anak. Alhamdulillah. Nah, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Jadi keikhlasan itu harus hadir di semua lini. Bayangkan, Pak, nggak boleh apa yang kita lakukan ini kalau nggak ikhlas, gitu ya, hanya rugi banget, tidak dicatat sebagai ibadah. Sholat, ngaji, baca Quran, sedekah, umroh, haji, ibadah. Kalau ikhlas, kalau enggak, ya. Termasuk bekerja ya. Mana sudah sempat kita singgung, bekerja di perusahaan, dagang, jualan, itu bagian daripada ibadah. Apa syaratnya? Mendatangkan keridhaan Allah. Bagaimana Allah ridho? Ya kitanya dulu harus ridho. Kita ridho enggak nih? Ikhlas enggak nih menjalani ketetapan Allah sebagai karyawan misalnya? Ya sih. Ini penyakit karyawan kan begitu, Pak. Kalau bahasa orang Sundanya itu dipoyok, dilembok kayak gitu. Kan banyak orang-orang yang kerja di perusahaan. Dinas di mana, Pak? Wah, di perusahaan. Oh, kerja di PT. Iya, wah, parah dah PT-nya mah udah. Terus aja PT-nya tuh dijelek-jelekin. Tapi setiap bulan duitnya diambil. Ini namanya dipoyok, dilembok, Pak. Kalau orang Sunda gitu ya. Dijelekin, dipoyok itu ya, dijelek-jelekin, tapi tetap aja dimakan. Sama kayak nasi. Nasi kagak enak banget, pahit banget nasi itu, tapi terus aja makan. Kalau orang juga bingung, lu gimana sih, enak gak? Wah, kagak enak nih nasi. Nah itu tuh, wahai para karyawan ya, tolong jangan begitulah. Kalaupun emang nggak kuat, udah keluar gitu maksudnya. Ini mau tapi udah nggak kuat, tapi masih di situ ya. Sudah. Jadi kalau walaupun Pak mohon izin, walaupun perusahaan kita ya punya orang kafir sekalipun, ya tetap aufu bil uqud. Tetap kita harus menunaikan apa? Akad di awalnya gimana? Kita bekerja di situ ya udah. Tunai. Kalau mereka berbuat zolim, ya itu urusan dia dengan Allah. Yang penting jangan sampai kita yang berbuat apa? Zolim. Perusahaan zolim, ya udah perusahaan zolim, pimpinannya yang zolim, kitanya jangan berbuat zolim. Itu makna daripada aufu bil uqud itu adalah ya kita punya akad, punya ikatan, maka jangan tadi ya merusak ikatan tersebut dan ya berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, maka kita juga berbuat baik kepada orang sebagaimana dia telah berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia. Nah, jemaah sekalian, ya kembali lagi bahwa jadi keikhlasan itu hadir di setiap lini. Kemarin ayat-ayat yang dibaca ya berkaitan dengan keikhlasan, "Fama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin" di surat Al-Bayyinah ya, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha", itu di surat Al-Hajj, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah", ya, katakan Muhammad, sekalipun engkau sembunyikan apa yang dalam hatimu atau engkau yang tampakkan pasti diketahui oleh Allah. Jadi Allah Maha mengetahui. Jadi keikhlasan itu adanya di hati manusia. Ya. Dan ingat jamaah, keikhlasan itu bukan ranahnya kita, ranahnya orang dengan dia dengan Allah. Jadi orang lain itu mau ikhlas mau enggak bukan urusan kita lagi. Ya, yang jadi urusan kita hari ini adalah kita ini ikhlas enggak gitu. Masalah orang ikhlas tidak ikhlas silahkan itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan Allah hari ini adalah bagaimana menghadirkan keikhlasan, ihdarun niyah, ya, menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di antara hadis yang masyhur kalau ngomongin niat ya ini hadisnya kan, innamal a'malu binniyat. Memang hadisnya panjang ya, cukup panjang. Yang sempurnanya adalah lanjutannya, wa inna malikul limri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya sibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi ketika kita beramal, maka amalan itu tergantung niatnya. Yes, udah, innamal a'malu binniyat.
Setiap perbuatan tergantung daripada niatnya. Tetapi jangan uyah gumbiah itu disemuain, enggak boleh amalan ini tergantung niatnya dipakai di amalan yang lain, enggak boleh. Yang dimaksud innamal a'malu binniyat itu adalah amalan yang tadi dapat mendatangkan keridhaan Allah. Karena kalau semua amalan dipakai dalilnya ini bahaya. Misalnya tadi dia mencuri, ya niatnya apa? Karena ingin menghidupi keluarganya, boleh nggak? Ya nggak boleh. Tapi kan niatnya baik, iya niatnya baik, tapi caranya salah, ya nggak boleh. Nah, makanya dulu ada Robin Hood. Robin Hood itu mencuri harta orang kaya kemudian dibagi-bagikan. Ini boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Nggak bisa kita ngambil punya orang. Kita mau ke masjid nih, waduh, kagak ada sendal lagi, lari ke rumah tetangga, ada sendal nih kan, niatnya mau ke masjid, nah, boleh nggak? Ya nggak boleh, karena caranya yang salah. Jadi niat baik juga tidak bisa disemuakan niatnya baik, enggak. Ya, jadi niat yang baik itu adalah perbuatan tersebut dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, ya nggak bisa. Niatnya walaupun benar, gitu ya. Kalau Allah tidak meridhoi, maka tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian dan seseorang itu akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Jadi kita nih melakukan apa, dapat apa, tergantung apa niatnya gitu. Kita ibadah banyak, tapi niatnya bukan karena Allah, ya itu yang dia dapat. Makanya kelanjutannya kan ini luar biasa tuh. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, wa man kanat hijratuhu lidunya faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau dia hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan dari Allah, akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ganjarannya besar. Tapi kalau dia berniat, ya, lidunya yusibuha, karena urusan dunia, awi imra'atin yankihu, karena perempuan yang dia ingin nikahinya, fa hijratu ila ma hajar, maka nilai hijrahnya ya nggak jauh daripada apa yang dia niatkan. Bayangkan jemaah, Nabi ini kan ucapan Nabi di hadapan para sahabat. Jadi Nabi ngomong ini kepada siapa, Pak? Sahabat. Siapa sahabat itu? Generasi terbaik. Waduh, Pak, kita kalau bicara sahabat itu udah dah, gak ada bandingannya. Karena Nabi sendiri yang mengatakan apa? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku. Ini yang disebut dengan generasi apa? Sahabat. Kita ulang lagi ya. Sahabat syaratnya 4. Dia hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, dia beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Paling tidak ini pendapat yang menyebutkan syarat sahabat. Jadi ada orang yang disebut sahabat itu siapa? Ya ketemu sama Nabi, dia beriman, dia hidup di zaman Nabi dan wafat dalam keadaan beriman. Sahabat. Wah, ini keren banget nih orangnya. Kenapa? Karena ya imam sholatnya Nabi, imam sholat Nabi. Kajian, kalau ada kajian gurunya siapa? Nabi. Masya Allah. Di masyarakat dipimpin oleh siapa? Nabi. Ini generasi terbaik. Oh, semua. Kan Nabi masuk di semua lini. Ketika berperang pun pemimpin pasukan perang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi nanti menugaskan ya, misalnya Khalid bin Walid sebagai panglimanya, tapi tetap aja panglima TNI tertingginya adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup bersama Nabi ini istimewa banget, luar biasa. Semua kehidupannya sama Nabi. Makanya tidak terjadi perselisihan di zaman Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi. Nggak ada perselisihan. Kalau kata Nabi begini, ya udah. Gitu.
Mereka bertanya kepada Nabi Rasul, A, B, C, jawabannya B. Dah, tidak terjadi pertikaian. Nah, baru setelah Nabi wafat, mulai terjadi banyak apa? Pertikaian, perbedaan pendapat. Apalagi sekarang kita hidup di 1400 tahun setelah Nabi wafat. Wah, udah pasti banyak perselisihan. Ya, udah pasti banyak hal-hal yang berbeda pendapat. Makanya Nabi mengatakan iyyakum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu jemaah. Ini generasi terbaik. Mereka melihat langsung bagaimana Nabi berbicara. Mereka melihat langsung bagaimana Nabi melakukan kebaikan. Mereka langsung melihat di depan matanya. Tapi segini hebatnya para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain, Nabi masih tetap khawatir. Apa khawatir Nabi? Tuh, jangan sampai niatnya salah. Ya Allah. Bayangkan, kalau Nabi saja khawatir, artinya jangan sampai sahabat itu terjerumus ke dalam niat yang salah. Lantas bagaimana kita hidup di zaman akhir ini? Tentu harus muncul lagi kekhawatiran yang lebih. Kenapa? Karena fitnah ujian hari ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah atau ujian di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menunjukkan bahwa pentingnya kita menghadirkan niat. Ayo, yang kita lakukan ini apa niatnya? Nah, berkaitan dengan di atas Pak. Nah, ini kan ada kisah nih, Masya Allah. Ya. Tadi ada kalimat awim ro'atin yankihuha. Jangan sampai kamu berhijrah karena ada perempuan yang kamu ingin nikahi. Nah, karena apa? Dulu Pak, di Mekah yang mau hijrah itu, mau ke Madinah, ada seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, ini Ummu Qais ini ya, seorang perempuan yang ingin hijrah. Nah, apa yang terjadi? Ya, ada sahabat-sahabat yang wah, Ummu Qais hijrah nih gitu. Hijrah gitu kan. Jadi dia pengen ngejar nih, Ummu Qais ini mau hijrah bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu ya ada sahabat yang ingin hijrah karena Ummu Qais hijrah. Nah, gitu. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi pun ya fitnah terbesar siapa? Perempuan. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang apa ya? Ya semualah kita pahami dah. Perempuan sudah berlenggak-lenggok, bersolek dan lain sebagainya ya di zaman ini. Jadi ujian kita tuh jauh lebih dahsyat. Di zaman Nabi saja, ini Nabi sudah ingatkan, ayo. Karena ada gelagat Ummu Qais itu memikat para sahabat dan ada niatan sahabat ikut hijrah karena Ummu Qais, maka Nabi langsung mengingatkan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Kalau sampai dia hijrah karena perempuan, karena dunia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, ini bayangkan betapa Nabi sangat menjaga ya niat-niat orang yang mau hijrah itu, ya bagaimana kita meluruskan niatnya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan ini salah gitu maksudnya. Salah dalam menetapkan niat. Dan tadi ujian, fitnah. Kalau bahasa Arab fitnah itu artinya apa? Ujian. Nah, kalau fitnah bahasa Indonesia beda ya Pak ya. Fitnah bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Tapi kalau fitnah secara bahasa Arab artinya apa? Ujian. Makanya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah ini dimaksud adalah ujian.
Ujian apa? Ujian kesabaran, ujian keimanan. Wah, ujian semua dah. Kita punya harta. Berapa banyak orang-orang yang lagi kesulitan, dia mungkin bisa ibadah, tapi ketika Allah bukakan hartanya, Allah bukakan semuanya, dia jauh lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harta itu apa? Sebagai bentuk ujian. Nah, ujian-ujian yang banyak ini jamaah sekalian, ya sekarang jauh lebih banyak. Di zaman Nabi ada fitnah nggak? Ada. Bahkan kata Nabi, fitnah yang terbesar buat laki-laki adalah perempuan. Ada nggak perempuan di zaman Nabi? Ada. Ada nggak fitnah zaman itu? Ada. Apalagi di zaman sekarang, fitnah itu jauh lebih apa? Besar. Lebih besar, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya kita menyiapkan ilmu, karena fitnah ini makin besar, berarti harus sering diingatkan. Jadi jangan sampai lalai kita. Kalau lalai tadi tuh, kita merasa udah melakukan sesuatu, kita berasa sudah berada di tempat yang terbaik, tapi kalau niatnya salah, maka jadi salah, ya, karena niatnya yang salah tadi. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, azani Allah wa yakum, rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini ya tergantung daripada niatnya. Jadi kalau niatnya itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan nih, para ulama memberikan nasihat kepada kita, ya, amalan-amalan yang mubah, jawaz artinya boleh melakukannya, biasa seperti makan minum, jika diniatkan untuk ibadah, ya, bertakwa kepada Allah, maka amalan tersebut jadi ibadah, jadi pahala gitu. Ini istimewanya kita nih kaum muslimin. Jadi amalan-amalan yang sifatnya mubah, amalan-amalan yang sifatnya boleh jadi pahala kalau niatnya benar. Misalnya makan, ini makan kan siapa yang nggak makan? Tiap hari makan. Tapi kalau kita niat makan, ya Allah, saya niat makan ini agar saya bisa kuat ibadah. Wah, itu luar biasa, Pak. Makannya kita itu dicatat sebagai ibadah, dapat pahala, Pak. Makan begitu tuh dapat pahala. Kita apalagi tidur, nah itu, ya Allah, kan tidur itu berpengaruh terhadap apa? Ibadah kita. Terutama ada juga tidur yang berpahala di siang hari, Pak, namanya qailulah. Ini bayangkan, Pak, konsep qailulah ini dipakai oleh orang barat. Tidur sebentar di siang hari, qailulah. Apa bahasa kita apa? Ngelenyap, ah ya tuh ngelenyap. Ngelenyap ya, Pak. Jawa apa Sunda tuh ngelenyap? Sunda ya, kalau Jawa apa? Hah, ngereyap. Ya pokoknya tidur sebentar di siang hari. Sebentar teh ya, sebentar, Pak. Hitungan sebentar tuh ya ngelenyap gitu. Jangan dari jam 12 sampai jam 5, itu bukan ngelenyap, kebluk itu mah namanya. Salat Johor kagak, asar lewat, nah itu parah itu. Itu ngelenyap itu sebentar, Pak. Makanya bahkan di dunia pendidikan ini dipakai, Pak. Siswa itu tidur sebentar menjelang waktu siang, itu dia diberikan waktu untuk tidur. Di Jepang itu begitu. Di beberapa negara Eropa melakukan ini. Jadi apa? Kata dia tidur sebentar itu di siang itu ternyata berkualitas, mengembalikan energi dan tadi memenuhi ini nih. Pokoknya menstabilkan badan. Tidur ngelenyap itu sebentar. Dan itu sunnah Nabi. Nabi sudah menyampaikan itu 14 abad yang lalu. Orang-orang barat sedang meneliti. Ternyata luar biasa. Tidur. Dan alhamdulillah, Pak, di beberapa perusahaan juga banyak yang menerapkan tidur ini. Kemarin saya di setiap sholat Jumat di perusahaan gitu, Pak. Begitu sholat Jumat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu habis sholat, beliau Pak pada tidur semua. Apakah ada pelakunya di sini? Itu saya kalau masalah Jumat ya, Pak, kan di depan ya, pas mau keluar tuh udah kayak di jalan ini, di apa, tumpukan mayat aja. Pak, maaf Pak, lewat Pak, udah nggak muat, pada tidur semua. Wah, tapi senang saya, keren itu. Itu qailulah tuh, tidur sebentar. Dan nggak lama tuh. Ya, coba aja sampai sore, disiram bisa dia di situ kan.
Pasti tidur sebentar. Nah, itu yang gitu. Itu sunnah. Tapi niatnya dulu, makanya ya Allah saya niat tidur siang, menghidupkan sunnah. Jadi pahala, Pak. Karena orang Jepang juga tidur, ya, bos-bos juga tidur siang sebentar, tapi dia nggak dapat kebaikan. Kenapa? Karena niatnya bukan ibadah, bukan menghidupkan sunnah. Maka kalau kita menghidupkan sunnah, itu jadi ibadah. Ya, jadi apa yang mubah selama ini, jawaz tadi boleh, tapi ternyata kalau kita niatkan itu untuk ibadah, dapat pahala, Pak. Tidur aja kan sama kan, tidur malam gini. Jamaah kan, mohon maaf ya, sholat yang paling terbaik kata Nabi setelah sholat fardu adalah sholat malam kan. Afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sholat terbaik yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Makanya sholat malam itu sholat yang susah. Artinya susah apa? Berat banget. Tetapi buat jamaah nih, kita ya, punya niat sebelum tidur, ya Allah, saya niat nanti malam mau tahajud gitu ya, niat mau tahajud, ya ingin menghidupkan sepertiga malam, ya barang-barang 2 rakaat, pokoknya ya, niat pengen tahajud. Apa yang terjadi jamaah? Ya karena kita capek, lelah, tidur capek gitu ya, karena begitu capeknya pekerjaan di siang hari, akhirnya kita tidur dan terlelap dan capek sampai bangun pas azan subuh. Mana hujan lagi kan gitu. Oh, nikmat banget udah itu mah ya. Begitu bangun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo. Waduh. Tapi tadi sebelum tidur kita niat apa? Pengen tahajud. Itu gimana? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan pahala salat malam dan tidurnya kata Nabi adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Keren banget Pak kita. Ya. Walaupun tidak sempat tahajud, tapi tetap mendapatkan pahala apa? Tahajud. Apa yang bedakan? Niat. Cuma tidak sekedar niat. Kalau dibangunin ya bangun gitu kan gitu. Ya Allah niat tahajud, tidur nih, bangun jam 3 misalnya. Begitu bangun, ya jam 3 masih malam antara. Nah ini mengledek namanya ya. Katanya minta dibangunin. Kalau minta jam, ya pokoknya bangun ya, itu Allah bangunkan. Kan kita minta dibangunkan. Tapi sekali lagi jamaah, tidak mudah. Gitu kan ya. Berat ya Allah. Nggak tahu ya, sholat tuh berat banget. Bahkan buat pecinta bola sekalipun, dia mampu bangun di jam 2, jam 1 untuk sholat 2 rakaat, tidak mudah. Kenapa? Karena tadi keutamaannya sangat besar. Berarti ganjarannya juga besar. Orang yang kan gitu, al ajru alal qadril masyaqqah, besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya pengorbanan. Termasuk subuh ini kan, ini subuh ini luar biasa jamaah. Jamaah bisa hadir ke masjid itu luar biasa. Jadi makanya saya, waduh ini pada datang kan ya, alhamdulillah jamaah bisa hadir ya. Sempat curiga juga nih kita dewas. Ini pada datang kali Jumat ya. Jangan sampai saya udah jauh-jauh libur lagi kan gitu ya. Iya, karena memang nggak mudah jamaah. Subuh hujan, mati lampu lah, udah selesai. Oh mati lampu udahan aja udah saya pulang lagi dah. Iya kemarin, Pak, jangankan subuh Pak, maghrib aja kajian maghrib. Kemarin kan kalau di sini tahu mati lampu atau enggak? Mati ya, iya kan? Berarti sama dengan kampung ini ya? GCC mah enggak Pak, alhamdulillah ya. Ciniti mah enggak ya? Ciniti mah enggak kemarin. Iya, kalau sini kamu kemarin saya ngaji, maghrib hujan kan, mati lampu, libur. Ngaji libur ya? Oh, libur ya udah libur. Ya udah libur kan, maksudnya masyarakat tuh wah udah hujan mati lampu tadi. Ya itu tadi. Nah, makanya mati lampu hujan udah sedepan, apalagi sholat subuh, wah udah ya. Makanya alhamdulillah hari ini lampunya nggak mati ya, dan jamaahnya hadir sehingga kajian tetap jalan. Tapi intinya adalah jamaah sekalian tadi, pengorbanan kita ini perjuangannya Masya Allah. Itu bapak-bapak pada bawa payung ya, menunjukkan besar pengorbanan kita. Nah maka besarnya pengorbanan akan berbanding dengan besarnya pahala, insya Allah ya. Sama keikhlasan itu berat insya Allah ya. Kalau kita bisa terus kikis ya niat-niat lain, maka insya Allah mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, apapun yang kita lakukan ya, profesi apapun, tetap luruskan niat. Termasuk tadi Pak, Bapak jadi ayah nih, nasihatin anak.
Ayo lurusin niatnya. Kita tuh mau jadi anak itu mau jadi soleh dengan nasihat kita. Nasihat yang bagaimana? Dan sering saya sampaikan, Pak. Bisa jadi durhakanya anak-anak kita terhadap kita hari ini itu disebabkan karena sikap sendiri. Ya, orang tua harus introspeksi. Bisa jadi sulitnya anak-anak kita mendapatkan nasihat dari kita hari ini disebabkan kesalahan kita dalam mendidik mereka di masa yang lalu. Atau kesalahan kita waktu jadi anak dulu, sikap kita terhadap siapa? Orang tua. Udah itu aja Pak bahan introspeksinya. Anak susah buat dibilangin langsung. Jangan-jangan saya gini dulu sama emak gitu kan. Nanya ada mak. Dulu saya susah dibilang, wah pantas mak gitu kan. Kenapa emang anak saya juga susah mak? Itu Pak. Jadi jangan sampai kita tadi durhakanya anak kita hari ini karena disebabkan kesalahan kita di masa. Maka perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Atau tadi salah dalam komunikasi. Yang di Sulawesi itu Pak, tujuannya mau bagus orang tua teh, membangun motivasi kan. Ayo, no si Ono udah sukses, si Ono udah ini, si Ono begini, si Ono begitu. Masa lu begini? Nah, gitu. Tujuannya bagus. Tapi karena caranya ya salah. Akhirnya tadi hasilnya malah berantakan. Sekarang polisi juga ya kebingungan tanda kutip ya, bukan kebingungan apa, karena satu sisi dia anak sebagai anak, tapi karena kasus ini viral dan viralnya nasional ini ya, viralnya nasional. Kepolisian itu Bang, ini mohon izin kalau ada Pak Polisi ya, takut salah saya. Tapi kalau ada kasus yang viral itu nggak bisa tidur Pak, karena semua mata. Makanya kalau ada kejahatan itu bukan menyebarkan bukan, diviralkan itu supaya apa? Penanganannya cepat. Bapak masih ingat kasus yang di Bekasi nih, yang suami nyiram air keras kan kepada istri, anak dan mertuanya. Itu kan viral Pak. Itu polisi Pak. Kebetulan saya pernah ngobrol sama Jatanras yang nangkepnya itu, ngobrol langsung. Wah saya 3 minggu kagak tidur itu malam. Jadi tidurnya dibalik Pak. Jadi kayak kalong gitu dia. Jadi kalau udah maghrib begini dia mulai bergerak menyisir. Kalau pulang tuh subuh, habis subuh tidur, habis johor dia mulai bergerak lagi. Jadi selama hampir kurang lebih 3 minggu dia mencari orang ini. Nah, apa kalimat beliau Pak? Jadi ternyata si pelaku itu dia tidurnya di sawah, bayangin Pak, tidur di sawah, di pematang sawah gitu ya mungkin dia pakai alas gitu dia tidur situ. Selama 3 minggu pelarian. Ini orang penderitaannya di dunia dan akhirat ini. Jadi di dunia menderita banget. Kemudian apa? Setelah sekian lama di sawah, mungkin dia nggak tahan juga kali. Ya dia makan nih, habis makan beli nasi, makan di sawah, minum, tidur. Udah gitu aja kerjaannya setiap hari. Nah apa yang terjadi Pak? Kemudian dia pindah ke kuburan Cina. Kalau kuburan Cina kan tadi satu yang pertama sepi ya, yang kedua ya enak, ada rumahnya. Jadi dia tinggal di situ. Nah alhamdulillahnya ada merbot yang waktu dia lewat melihat gitu, terus dia lapor ke desa, kemudian desa ke polisi, udah mulai disergap dan alhamdulillah ketemu setelah 3 minggu pelarian. Nah jadi ini menunjukkan bahwa ya tadi ya masyarakat juga harus peduli kalau terjadi sesuatu harus lapor. Dan itu tadi kasus di Sulawesi karena viral, wah polisi juga bergerak cepat, alhamdulillah ketangkep. Nah, itu jadi ini pelajaran kita sebagai orang tua kan itu, sebagai orang tua jangan sampai anak-anak ini ya tadi jadi korban, jadi pelaku gara-gara sikap kita sendiri sebagai orang tua. PR-nya masih banyak ya Pak ya, kita termasuk ini mohon izin nih nasihat buat saya, apalagi saya masih bocah Pak ya, anak saya masih kecil-kecil. Jadi tugas ke depan itu memang ya Allah, dan kita nggak tahu ya di masa yang akan datang nih Central Park jadi apa, nggak tahu. Apakah Central Park jadi Ciniti juga, saya juga nggak tahu ya. Iya kan nggak tahu Ciniti nanti apa sih ini kan gitu. Iya, coba bayangkan kalau Ciniti itu jadi Ciniti ya, Masya Allah. Ciniti itu orang mana, orang Cimahi kali ya, orang mana itu. Tapi intinya adalah ya tadi kita siapkan lingkungan kita dengan ilmu agama. Ya, saya senang sekali di sini hidup sekali Pak ilmu agama, yang bahkan kemarin di Musola As-Subhi ya itu Masya Allah Ustaz Jarani itu
muridnya ibu-ibu semua dan semua menghafal Quran. Seneng kalau para istri, para ummahat aktif di majelis ilmu, aktif belajar Quran. Kenapa? Karena kalau ibu-ibunya soleh, itu kesolehan itu akan diteteskan kepada siapa? Anak-anaknya. Nah, makanya para suami dukung ya istri-istrinya berjihad di rumah, berjihad di lingkungan, sehingga kita bekerja keluar nyari nafkah, istri-istri sebagai penjaga gawang di lingkungan kita, menjaga gawang agar lingkungan kita tetap aman, dan yang terpenting apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Pakai mic, Pak. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan apa yang tadi diutarakan Pak Ustadz, berarti mengenai niat, kemudian ikhlas, innama a'malu binniyat. Jadi begini Pak Ustadz, jujur keimanan saya tipis banget, mungkin setipis kulit ari barangkali. Apapun yang saya lakukan kadang kontra dalam hati, walaupun niatnya baik, ternyata tidak semua niat baik itu diterima dengan baik pula. Jadi terkait masalah niat, seperti contoh, umpamanya kayak nih, pagi-pagi seperti ini dari DKM menyediakan minum, barangkali mungkin tadi juga di akhir ada makan. Maksudnya adalah ingin memberikan motivasi, barangkali ada jamaah yang mulanya tidak berniat ngaji, akhirnya karena ada makan, ada minum, udah ngaji Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, mungkin juga sama dengan, karena di masjid ini kadang suka ada Jumat sedekah. Jadi memberikan makanan atau minuman dengan harapan awalnya memotivasi jamaah, orang tua dan anak-anak. Tapi akhirnya kadang ada pro kontra, terlebih dengan anak-anak, bahwa jikalau ada makanan di hari Jumat, anak-anak banyak banget. Dan akhirnya mungkin walaupun itu anak-anak, tingkat kehusuan itu kurang. Tapi kan itu anak-anak Pak Ustadz. Saya sebagai pengurus DKM juga bertanggung jawab. Artinya, apakah ini salah? Apakah ini salah dari pihak DKM, ibu-ibu barangkali menyediakan ini? Karena niatnya memang baik. Niatnya baik supaya jamaah itu banyak. Walaupun memang kita ngadain sesuatu yang bisa memotivasi mereka. Yang saya akan tanyakan adalah, bolehkah kita sebagai pengurus seperti itu? Dan yang kedua adalah, apakah itu menjadi dosa bagi kita yang menyediakan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaannya berat ya. Yang pertama, jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Posisi kita sebagai DKM. Kita sebagai DKM dulu ya. Apa yang bisa kita lakukan agar masjid ini makmur? Itu fokus DKM itu gitu. Namanya juga Dewan Kemakmuran Masjid. Bagaimana agar masjid ini makmur? Siapa yang memakmurkan masjid ini? Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid siapa? Man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi Bapak sudah memikirkan masjid ini makmur, Bapak sudah ada keimanan. Walaupun tadi setipis kulit ari ya Pak, ya, pokoknya masih ada keimanan dah gitu ya. Tapi keimanan itu sudah ada.
DKM itu udah beriman. Artinya apa? Dia memikirkan gimana masjid ini makmur. Gimana caranya? Muncullah ide pelayanan. Nah, ini dia, kita ingin melayani jamaah. Jamaah sekalian, yang kita lakukan ini tuh nggak se-ekstrim yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Saudi misalnya, di Masjidil Haram. Itu ekstrim banget pelayanannya dia. Misalnya apa? Dari tempat, dari semuanya lah, sampai makanan. Kita kalau di sana kan keluar subuh aja nih, dia gak usah nunggu Jumat berkah. Tiap hari ada orang yang keluar bagi-bagi makanan tiap hari. Artinya apa? Pokoknya yang datang ke masjid tamu Allah. Udah, layani, berikan yang terbaik. Oh, tamu kita aja kita layani. Ini tamunya Allah. Kalau posisi kita sebagai apa? DKM. Jadi DKM itu berpikir gimana nih tamu-tamu Allah tuh nyaman di masjid kan gitu. Kenapa dibikinin karpet begini? Wah, nyaman. Padahal karpet kan banyak, Pak. Kan ada juga terpal. Kenapa nggak pakai terpal? Iya kan? Kalau buat alas dong, terpal aja udah. Coba besok pakai terpal, apa yang terjadi, Pak? Malas dia ababulu jidat gue pada katanya, pada rontok ini jidat. Terpal. Tapi dipilih yang bagus nih, agar apa? Mereka nyaman. Jadi fokus DKM adalah bagaimana jamaah bisa hadir. Makanya saya udah pernah ngobrol dulu dengan DKM. Khilafiyah, perbedaan di masyarakat nggak bisa dihilangkan, pasti ada, Pak. Sampai hari kiamat pasti ada. Gimana nih yang berbeda-beda ini? Ya tetap kita rangkul, Pak. Monggo, Pak, ke masjid. Jangan sampai gini. Jangan ajak dia mau beda alirannya. Jangan dia. Ya nggak bisa. Udah ajak, masalah mau atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita mah menyediakan tempat. Yuk, silakan datang ke masjid. Alhamdulillah, kita punya program besok Jumat berkah nih. Ibu-ibu udah paling semangat kalau ginian, Mas. Gimana ibu-ibu? Jumat berkah. Oke, memang hari Jumat itu kan kata Nabi sedekah di hari Jumat sebagaimana sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Artinya ada keistimewaan. Iya. Akhirnya Jumat berkah, keluar makanan dan sebagainya. Semangat kita beribadah di hari Jumat misalnya. Itu dalam rangka apa? Menjamu, melayani jamaah agar tadi mereka nyaman dan betah di masjid. Ini posisi sebagai apa? DKM. Pokoknya all out layani tamu-tamu Allah ini, layani. Nah, kemudian evaluasi. Misalnya kan sama, Pak, di masjid saya juga dievaluasi. Jumat berkah itu negatifnya apa? Kalau positifnya udahlah banyak. Negatifnya apa? Misalnya anak-anak, Pak, percaya atau tidak, anak-anak itu karena bagian Jumat berkahnya kan di luar, Pak. Misalnya ini masjid saya nih, bagiannya di sebelah sono. Itu anak-anak sholatnya di jalan, Pak. Anak-anak tuh sholatnya di jalan dan pakai sendal. Iya, sholatnya pakai sendal. Kenapa? Karena begitu assalamualaikum dia dekat sama makanan, langsung ambil lah gitu. Rusak nggak jadinya? Rusak. Maka ini yang kita evaluasi. Gitu maksudnya. Anak-anak tuh misalnya assalamualaikum, baru imam assalamualaikum. Wah, ini kan rusak bocah. Imam lo ngapa-ngapain, Bo? Gitu wus. Anak udah kabur, berarti itu dievaluasi. Gimana teknis pembagian? Kalau Jumat berkah seperti itu rusak sholatnya. Kita belum bicara niat karena niat adanya di sini, ikhlas adanya di sini. Kita lihat yang kasat mata dulu. Oke, Jumat berkah kita bagikan setelah misalnya, setelah doa misalnya. Kan ini contoh. Atau misalnya Jumat berkah dibagikan di ruangan terpisah. Anak-anak yang mau Jumat berkah setelah doa berkumpul di aula. Sebelum dibagikan sampaikan, anak-anak, ini hari Jumat, hari terbaik. Jangan lupa baca sholawat. Jangan lupa berbuat kebaikan. Silakan ambil. Edukasi anak-anak. Namanya juga bocah, Pak. Ya, artinya apa? Dia belum paham apa yang harus dilakukan. Besok, Jumat besok, tidak ada yang berisik. Nanti yang berisik, catat. Laporkan ke bapak, dia nggak dapetin. Boleh nggak anak-anak? Boleh. Anak-anak itu digituin boleh. Yang bercanda ya nggak dapat makanan besok. Bisa. Anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak kan nggak mungkin. Ayo bapak-bapak ya, yang bercanda awas ya gitu. Karena anak-anak kan itu. Makanya fokus kita di anak-anak tadi. Oke, kita selamatin anak-anak. Gimana caranya sholat biar tertib?
Kan anak-anak suka gini, nih bercanda nih, dia bercanda Pak. Sini Soleh, besok nggak lagi ya. Iya Pak, mulai perlahan. Kalau besok masih gitu terus nggak apa-apa. Namanya juga pendidikan anak. Jadi Jumat berkahnya jangan dihilangin. Kan ada yang orang nggak mau pusing. Wah, nih gara-gara Jumat berkah nih, bocah jadi begini. Udahlah nggak usah Jumat berkah. Ya itu kurang tepat. Kenapa? Berarti kita nggak mau tadi nyari solusi. Kan kita mau cari solusi nih. Jumat berkah tetap ada. Masalahnya di mana? Tadi, oh anak-anak jadi nggak tertib. Saya belum pernah Jumatan di sini. Tapi udah dapat jadwal gitu ya. Saya juga pengen tahu bener bagaimana kerusuhannya ini bocah. Iya, kenapa saya ngomong di Al-Muhajirin? Karena saya di sana. Itu anak-anak itu kan dipoto sama satpam, kan satpam nggak sholat. Jadi satpam tuh protes katanya, Pak, ini bagaimana bocah sholat begini dipoto? Lah sholat di jalan, Pak. Pakai sendal semua. Pak lengkap Pak, udah niat banget mau ngambil besek dia kan begitu. Ayo lo, ayo. Itu yang terjadi. Makanya akhirnya dievaluasi kan. Oh, kita evaluasi. Alhamdulillah gitu maksud dievaluasi. Nah sekarang bagaimana nanti keadaan anak-anak ini? Silahkan ditertibkan. Maksudnya Jumat berkahnya ada, tetapi anak-anak mendapatkan ilmu selain makanan tadi. Kemudian ajarkan keikhlasan. Gak apa-apa anak-anak, ingat ya, niat ke masjid bukan karena makanan, tapi karena Allah. Ingatin aja gitu terus. Nanti lama-lama dia akan, oh iya ya, dulu juga dari kecil diajarkan saya kalau ke masjid karena Allah bukan karena makanan. Ya nggak apa-apa, sebagai stimulasi anak di awal dikasih hadiah. Itu sebagai niatnya apa? Stimulasi aja, merangsang anak agar dia mau melakukan kebaikan. Kemudian Pak, jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tadi ya berkaitan dengan bagaimana nih niat. Kan sekali lagi niat itu, keikhlasan itu bukan lagi ranah kita. Urusan kita adalah urusan niat kita dengan Allah. Masalah orang itu ikhlas atau tidak, itu bukan ranah kita. Tapi kewajiban mengingatkan, iya, sudah kita ingatkan. Misalnya jamaah, ini jamaah kan dikasih kopi, dikasih teh. Kalau DKM misalnya mau test the water nih, diuji lah jamaah nih. Misalnya boleh sesekali satu hari Ahad nggak ada makanan pagi, nggak ada minum misalnya. Apa reaksinya besok? Jangan ngaji pagi lagi, kagak ada makanan misalnya gitu ya. Tapi jangan pas jadwal saya aja ya, pokoknya ya. Awas, udah mesen saya. Tapi kan nggak mungkin DKM mau begitu. Kita uji yuk, jamaah itu ikhlas nggak? Nanti pas ustadz yang itu, jangan ustadz dadang, ustadz dadang mau dikasih makanan tetap gitu ya. Ustadz yang itu kita nggak kasih makan, nggak kasih air. Itu mau nggak begitu? Kan nggak mungkin. DKM kurang kerjaan banget DKM. Iya, itu kan kurang kerjaan Pak. Kita ingin menguji keimanan. Lah, urusannya apa lu nguji? Urusan keikhlasan, urusan dia dengan Allah gitu. Kan sih gue saya nggak tahu jamaah. Gitu ya. Tapi urusan kewajiban kita di awal adalah ya ingetin aja. Apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak pengurus DKM, ya saya paham betul lah pengurus DKM itu ya tadi ya. Siap-siap dengan wah, dang udah siap. Di mana aja Pak, dimanapun. Selama kalimatnya tadi, selama masjid ini masih membutuhkan dana jamaah. Dah, selama ini masih ada jamaah donaturnya, maka siap-siap kita akan dikritik. Kecuali begini, DKM bilang, mulai besok kotak amal kagak ada. Tolong buang kotak amal, nggak ada. Kita nggak butuh jamaah, duit jamaah nggak butuh. Udah bisa gitu. Jumat bersih udah dari saya semua udah. Insya Allah nggak ada yang rewel Pak, Insya Allah udah itu mah. Iya, nggak ada yang protes, nggak ada. Ini pakai terpal nggak diprotes, nggak pokoknya mah udah. Iya, kenapa masjid ini diprotes? Bukan protes ya, tadi ada masukan karena masyarakat merasa saya udah nyumbang, saya udah berpartisipasi nih, gitu ya. Maka boleh dong saya bersuara, nah gitu. Sehingga itu yang harus kita pahami. Ya, karena kita masih melibatkan masyarakat, ya masyarakat masih ngomongin kita, ya sudah bismillah. Kita siap. Yang penting DKM luruskan niat. Ada orang ngomong pahit banget Pak, ngejelek banget, udah sakit banget saya. Udah, kita mah niatnya karena Allah melayani jamaah. Kalau ada masukan ya kita tampung, kan gitu. Oh ternyata iya DKM, ini mohon maaf nih bocah, begini. Kalau Jumat bersih, Jumat berkah begini bocah itu. Baik Bapak, insya Allah nanti kita bicarakan ini ke
pihak pengurus, karena kan nggak mungkin saya memutuskan sendiri, ini akan dibawa di rapat pengurus DKM. Mudah-mudahan ada keputusan yang terbaik, Pak. Kan yang protes juga enak kan ya, responnya seperti itu. Jangan ada orang protes, Pak itu bocah gimana? Bapak kalau mau ngurus tuh mesti sendiri, emang enak Pak ngurus masjid lah. Terus jadi marah. Itu yang begitu DKM tolong ya, kasih rebusan timun yang begitu mah tuh. Iya darah tinggi kayaknya dia. Iya yang begitu jangan Pak, karena masyarakat itu tadi bentuk sayangnya begitu. Tinggal responnya yang santai aja gitu maksudnya. Ya baik Pak, insya Allah masukannya kami terima dan nanti saya akan rapatkan di pengurus DKM. Iya jangan lama-lama itu. Iya Pak, insya Allah karena kita ini banyak karyawan yang kerja Pak, jadi kita nyari waktu yang tepat aja. Ya udah, iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Udah gitu aja udah. Ini namanya juga kita pelayan khodimul ummah ya, pelayan umat. Udah kita layanin aja. Ya tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ya bukan hanya Jumat berkah aja, mudah-mudahan nanti ke depan Kamis berkah, Rebo berkah, terus aja berkah tiap hari kan gitu ya. Ini ya, lama-lama Masjid Al Berkah ini kan gitu ya. Ya gitu ya Pak ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Ini udah siang Pak, matahari belum nongol-nongol ini ya. Konsumsi udah ada. Udah, takutnya nggak ada kerusuhan ini. Ya terima kasih pada para donatur ya, muhsinin. Mudah-mudahan apa yang dihidangkan, apa yang disediakan, Allah balas dengan keberkahan yang berlipat ganda. DKM semoga diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam ngurusin masjid, dan mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang kita bangun menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, anak-anak yang bisa menjadi jalan bagi orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di dalam surganya kelak, Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.